Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan berita yang sedang viral terkait dengan ada seorang anak kecil masih kelas 2 SD, kemungkinan besar masih 8 tahun. Dia dibully oleh teman-temannya, bahkan tidak hanya itu, dia mendapatkan perlakuan yang kasar, yang keras dari kakak kelasnya. Bahkan mereka menghantam dia dan sampai akhirnya anak kecil ini mati. Saya sedih bahas ini karena persoalannya karena beda agama. Waktu saya baca ini saya sedih sekali kenapa hal ini masih terjadi di Indonesia. Bahkan masalahnya selalu karena agama. Kita akan bahas bersama-sama. Mari kita langsung saja melihat beritanya. Saya mendapatkan berita ini dari Instagram Info Netizen dan Mata Kelana, ya. Saya perbesar supaya bisa lebih jelas. Seorang murid kelas 2 SDN 12 Kecamatan Sibirida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tewas usai diduga dipukuli oleh kakak kelasnya. Ayah korban menuturkan bahwa anaknya sering jadi korban bullying hanya karena berbeda agama. Jadi anaknya, menurut laporan apa yang disampaikan oleh orang tuanya, ayahnya, anaknya itu sering mendapat bullying karena berbeda agama. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan dan otopsi jenazah untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari anak ini. Sementara itu 5 orang terduga pelaku telah diidentifikasi, yaitu HM umur 12 tahun, RK 13, MJ 11, DR 11, dan NN 13. Mereka semua adalah kakak kelas korban di sekolah yang sama. Coba kita lihat teman-teman di sini ya. Kronologi murid kelas 2 SD di Riau tewas dipukuli kakak kelasnya karena beda agama. Sebelum peristiwa pemukulan dan pengeroyokan, korban sudah sering dibully hingga puncaknya 5 orang kakak kelasnya memukuli hingga mengakibatkan kematian. Senin 15 bulan 5 2025, korban pulang lebih cepat dari sekolah. Ban sepedanya juga dikempeskan oleh kakak kelasnya. Malam hari kondisi korban menurun, sakit pinggang serta demam tinggi. Hal ini membuat kedua orang tuanya khawatir. Ternyata bagian bawah pusar dari anak itu sudah bengkak akibat dipukuli. Seiring temannya akhirnya bercerita, korban baru dipukuli 5 kakak kelasnya. Orang tua korban langsung menghubungi wali kelas yang berjanji akan mengumpulkan orang tua siswa yang memukuli. Akan tetapi wali kelas tak pernah melakukan hal itu. Tak sabar orang tua langsung mendatangi kepala sekolahnya. Setelah dipertemukan orang tua, para pelaku saling lempar tanggung jawab. Sementara itu, kondisi korban kian memburuk. Demam tinggi, sesak nafas, sakit perut, hingga kejang-kejang. Akhirnya pada hari Senin tanggal 26 bulan 5 2025, tepatnya minggu Senin lalu, korban dinyatakan meninggal dunia. Teman-teman, saya turut prihatin ya, sedih kita mendengar berita begini, apalagi ini terjadi karena agama. Kenapa ini harus terjadi, bahkan sampai mengakibatkan seorang anak kecil diperlakukan oleh kakak kelasnya dengan kasar, dengan keras. Teman-teman, berita ini juga Anda bisa baca di Kompas TV ya, kompas.com. Murid SD tewas diduga dipukuli kakak kelas, polisi minta warga tetap tenang. Nah, kita baca sedikit berita ini supaya kita bisa melihat perkembangannya. Polres Indragiri Hulu, Riau bersama pemerintah mengunjungi rumah orang tua murid kelas 2 SD yang tewas diduga akibat dipukuli dan dibully Minggu tanggal 1 bulan 6 2025 malam. Ini baru kemarin ya. Dalam kunjungan itu ada Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar
Bupati Inhu Agus Hartono, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kapolres Ilhu menyampaikan bahwa atas nama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Inhu menyampaikan belasungkawa serta dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami dari Polres Inhu menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berjalan. Kami tengah menunggu hasil otopsi. Nah, sekarang sudah diotopsi, teman-teman, sebagai bagian dari upaya pengungkapan penyebab pasti kematian dari korban. Itu kata Pak Fahrian. Fahrian mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat bertanggung jawab di media sosial. Kami meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga situasi, jangan terpancing isu negatif. Serahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak berwenang. Proses hukum sedang berjalan dan akan ditangani secara profesional, kata Pak Fahrian. Jadi Aman Buta-Butar dari pihak keluarga korban dan juga selaku pelapor menyampaikan terima kasih atas kehadiran Forkopimda Inhu. Dia mengungkapkan kondisi korban sebelum meninggal dunia, mengeluhkan sakit pada bagian perut. Kondisi itu diduga akibat korban dipukuli kakak kelasnya. Kami pihak keluarga berharap keadilan bisa ditegakkan dan kebenaran segera terungkap. Sementara itu, sebelum meninggalkan rumah duka, Forkopimda Inhu memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk dukungan dan kepedulian. Sebagaimana diberitakan, seorang murid kelas 2 SD berinisial KB 8 tahun tewas diduga akibat dipukuli 5 orang kakak kelasnya di Kabupaten Inhu Riau. Kasus ini telah dilaporkan oleh keluarga korban polisi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian dari korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis sementara, ditemukan beberapa tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi telah meminta keterangan dari para terduga selama dengan didampingi orang tuanya masing-masing. Ada 5 orang ya, tadi sudah kita baca mereka, nama-namanya. Mereka diduga melakukan pemukulan dan bullying terhadap korban. Orang tua korban berharap kepada kepolisian untuk menangkap, ini dari orang tua korban, berharap kepada kepolisian untuk menangkap dan memproses para pelaku. Pihak keluarga meminta pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Jadi itu berita yang sedang diperbincangkan dan tentu cukup memprihatinkan, membuat kita berduka ya. Apalagi ini masalah karena agama. Tapi ini kita tunggu proses hukum karena masih berjalan dan juga proses otopsi masih berjalan supaya akhirnya nanti pihak aparat yang berwajib yang akan memberikan informasi yang lebih jelas. Tapi kita berharap sekolah mesti bertanggung jawab, semua orang tua bertanggung jawab, semua mestinya harus saling mendukung. Jangan sampai mengajarkan anak kita karena dia beda agama, kita menanamkan rasa benci kepada agama orang lain. Jangan sampai, supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian model seperti ini. Kita sedih, masih kecil, masih punya masa depan yang baik. Kami doakan kiranya keluarga korban yang ditinggalkan dan orang tua tentu sangat sedih, kita berduka cita. Kami doakan kiranya Allah Roh Kudus menguatkan dan menghibur semua keluarga. Kita tunggu hasil dari aparat yang berwajib. Tuhan memberkati. Demikian informasi sekaligus juga video yang akan saya sampaikan dalam sesi ini. Tuhan memberkati. Shalom.